Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangan ya. Bapak-bapak dari tim Terong Jepang. Mungkin kenalannya mungkin Astagfirullah aja sampai. Yang saya hormati Pak Wali yang sebagai para pondok pesantren menemukan kami dan Bapak kami, seperti Bapak-bapak semuanya yang saya hormati juga. Terima kasih atas kerawannya. Kemudian ngerepotin semuanya sama yang maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya minta maaf apabila dalam penyambutan ini mungkin kurang segala sesuatunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami dalam acara sosialisasi Terong Jepang ini ada manfaatnya, khususnya bagi kami petani di wilayah Karangmelayu, umumnya di wilayah Pegunungan. Seperti apa nanti bisa dapat sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak. Terima kasih. Matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, kula nyuwun izin ngangge basa ingkang campur-campur kula pilih nggih. Enak. Nah, iki paling enak nggih. Nempangaken kula kalih menika saking PT Green Recycle Organic. Biasanya disebut dengan Greenova. Ke Pak Riki Munajat, Pak Joko, Heming Wirianto, biasa dipanggil Pak Heming, Riko Pak. Terus begini, kami ini suatu perusahaan yang sekarang ini sedang membutuhkan pasokan terong Jepang. Kebutuhan kami lumayan, per bulan itu sekitar 4.000 ton. Nah, oleh karena itu kami memang untuk menyediakan terong sebanyak ini, kami membangun sistem kemitraan dengan para petani yang tentunya yang bersedia dan mau bersama-sama untuk membangun kemitraan ini. Kemitraan ini sifatnya mandiri. Mandiri ini terus kalau dihitung semuanya itu lahan ya atas penguasaan sendiri paling tidak untuk pengelolaan, kemudian bibit sendiri, tenaga kerja, perawatan itu sendiri, kemudian pupuk sendiri sampai nanti panen. Nah, itu kemandiriannya di situ. Tetapi artinya tidak sepenuhnya itu mandiri betul, tidak. Dari pihak kami ini akan memberikan pendampingan. Pendampingan ini mulai awal persiapan lahan, kemudian perawatan, terus untuk penyediaan bibit, kemudian panen dan pasca panen kami akan mendampingi, ya akan mendampingi. Bahkan kalau di sini cukup luas, nanti kami akan meletakkan petugas kami satu di sini. Kalau perlu, jika di sini ada pemuda yang dianggap terampil, mau bekerja keras dan juga komunikatif, kami akan merekrut untuk kami latih dan bersama-sama dengan petani nanti akan saling memberikan informasi. Tujuannya ya salah satunya monitoring, yang kedua juga untuk memberikan informasi
langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, lalu mencatat perkembangan dan juga membuat laporan. Kalau misalnya terjadi masalah, segera melaporkan kepada kami supaya kami juga segera mengambil langkah yang tepat di lapangan. Jadi kami akan selalu melakukan seperti itu. Kemudian petani ini tidak sepenuhnya mandiri total semuanya, karena tadi ada pendampingan. Di samping itu juga kami menawarkan kalau bersedia dengan pupuk yang kami ada punya, maka kami juga bersedia untuk memberikan talangan. Talangan artinya dipakai dulu, bayar setelah panen. Gitu. Pupuk kami itu bekerja sama dengan PT Alam Lestari Nusantara Purbalingga, satu perusahaan yang memang berproduksi di pupuk organik. Kalau kualitas pupuknya, kami yakin ini berani untuk tanding lah. Tidak bermaksud untuk mengatakan paling bagus, tidak. Semua pupuk itu bagus. Tetapi kalau masalah kualitas, kami berani menjamin. Makanya kami berani menggunakan ini. Nanti pupuk itu juga selain pupuk organik, supaya hasilnya juga lebih memuaskan, akan kita campur dengan pupuk kimia supaya hasilnya bagus. Tetapi pupuk kimia ini maksimal 30% lah. Nah, komoditi terong ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jepang. Sebenarnya selain Indonesia, itu ada negara-negara lain yang juga budidaya terong Jepang ini untuk dikirim ke Jepang juga, seperti misalnya Vietnam, Thailand, Filipina. Tetapi Indonesia ini relatif masih sedikit yang sudah berjalan, itu kadang artinya belum memenuhi kuota. Sekarang ini kira-kira ya baru sekitar 10% lah dari kebutuhan. Maka saat ini memang kami bekerja keras untuk membangun kemitraan. Antara lain sekarang sudah mulai barusan nanti tak kira nih Mas. Iya. Barusan itu untuk olah lahan yang Grino itu. Jadi kami sudah mulai di beberapa tempat, seperti misalnya di kota Banyumas, kemudian juga di Sukoharjo, Magelang, Purbalingga ini akan mulai, kemudian juga di Klaten. Nah, ini sedang olah lahan di mana, di Purwokerto. Oke. Di sana ada 2,5 hektar yang mulai persawahan. Oke. Teknik persawahan ini tak ada hujan, tapi kebetulan di sana itu curah hujan air ini juga masih
masih banyak juga. Ini bulan-bulan apa ini? Ini hari ini Pak. Oh hari ini. Iya. Ini hari ini kami dapat kiriman dari Banyumas. Gitu. Yes. Yang satunya masih. Tapi ada juga yang lahan kebun. Nah ini yang lahan kebun. Total itu 2,5 hektar. Oh, buat petakan ini. Oke, tapi nggak pakai traktor, ini pakai manual. Nggak masalah sebenarnya. Oke. Jadi itu dalam kemitraan ini kami ini nanti juga akan menyampaikan MOU secara tertulis di mana ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya kewajiban dari petani apa? Ya membeli bibitnya. Jadi bibit harus beli, Bapak-bapak. Bibitnya tidak ditalangi atau bahkan gratis, tidak. Dan saya harus mengatakan dengan terbuka bahwa bibitnya mahal. Karena ini kami datangkan langsung dari Jepang dalam bentuk biji, kemudian disemai di sini di daerah sekitar Kopeng, kemudian nantinya akan dikirimkan ke petani sampai ke lokasi untuk bibit yang sudah siap tanam. Kami punya SOP, Bapak-bapak, punya SOP dalam mengelola ini. Biasanya itu kalau terong itu berapa bulan umur produktifnya? Berapa? Setelah tanam berapa ya Pak? Umur sampai berapa bulan? Berbuah. Apa tuh? 90 hari. 90 hari sudah panen. Sampah. Iya, tapi yang Makanya sampai berapa bulan itu dipetik terus ngaten lho. Sampai mati. Jadi usia produktifnya sampai berapa lama? Satu masa tanam. Satu masa tanam. Berarti 4 bulan, 6 bulan, tahun Pak. 1 tahun. Bisa. Sakit nggih. Sampai Tapi- mati. Tapi ya Tergantung perawatan. Enggak, Tapi tergantung perawatan ini. 6 sampai 7 bulan, tapi 1 tahun itu pertumbuhannya sudah ada kan. Tapi bisa kan gitu, bahasanya memiliki dikecok, Dikecok niku semi melih kok. dibuat nanti Kula mboten sanggup. tidak bisa Ya. Ini ngenten terong meluap kados tahun-tahun niki tahun 2000. Nggih. Lajer niku nggih petani mbako. Yang nandur mbako kula nandur terong. Sampai kula ngomong kali tonggo galeng. Mengke nek payu terong, aku ora moyoki mbakomu ora payu. Niku ternyata tahun 2000 sampai nek inget lajer enten yang diobong. peristiwa. Nah, niku. Apa? Ya mesti apa? Niku wilayah kula teng RT kula. Oh. Lah kula nanduri terong niku. Terong dereng dikilo bijian. Setunggal 800 rupiah. Niku bakul mendhet piyambak. Terong isu. Nggih terong ijo. Lah giliran wayah labuh ngeten iki ya nanduri bareng bakul kula. Niku pun panen akeh lah sikamane. Wayahe mati ganti pari, tiba hujan. Perkembangannya lebih. Iya. Ya. Oke, lah niku nak misale mboten agung nggone dilanjut. Nggih ngantos musim pari bar nggih, dereng bar. Nah, niku bukti niku. Dugi sakniki mboten ninggal nandur terong kula. Mesti ben tau. Nggih, lha niku ngaten. Masing-masing tempat petani punya pengalaman sendiri-sendiri nggih. Nggih. Termasuk keahliannya juga sendiri-sendiri. Kados Pak sinten, Pak? Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. dari Desa Lajer. Oke, Pak Bejo ini berarti termasuknya ahli lah, karena bisa mempertahankan tanaman sampai 1 tahun. Nggih, saged. Oke. Jadi begini, apa yang sudah dilakukan
Pak Bejo ini bagus sekali. Hanya saja biasanya kalau pertanian yang konvensional ini kan ya sambil jalan lah. Ini kadang laku banyak atau bahkan kurang, tapi kadang lakunya sedang-sedang, kadang ada yang juga tidak laku. Iya terane nak. Nggih. Nek lha niki nek ajeng dikontrak masalah rego kan kula Nggih. lagi keterangan sejelas-jelasnya. Nggih. Nah, Dan terus mawon. akan Nek karena ini untuk memenuhi kebutuhan industri, kemudian kebutuhannya juga pasti, pembeliannya juga pasti, pembayarannya juga pasti, maka kita harus berpikir bukan hanya sebagai pertanian konvensional biasa, tapi kita mencoba berpikir untuk industri pertanian. Jadi karena industri pertanian, kenapa Vietnam, Cina maju, termasuk Thailand juga maju pesat di pertaniannya, karena mereka membudidayakan tanaman-tanaman tertentu dalam skala industri ini, massal, terus-menerus, pembelinya pasti. Oke. Dengan harga juga tentunya juga harga yang pasti. Nah, kami mencoba membuat SOP dalam budidaya ini supaya terpenuhi itu. Antara lain persiapan lahan ini benar-benar harus sungguh-sungguh diperhatikan, karena tanaman yang sebelumnya ditanam itu apa, petani tahu, tapi kami tidak tahu. Di dalam itu sebelumnya pakai pupuk apa, petani tahu. Mungkin semua kimia, mungkin kondisinya sekarang kurang bagus. Penyakit apa saja yang ada di dalam tanah kita juga tidak tahu. Kalau mau tahu bisa diuji lab, tapi ini makan waktu lama, biaya besar, tidak praktis. Oke. Maka kami buat begini, setiap lahan itu yang sudah siap dengan gundukan atau bedengan itu kita sterilisasi dulu semuanya. Begitu disterilkan, didiamkan kira-kira 5 hari, kita hidupkan lagi mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah. Kami punya formula untuk pupuk itu, dan ini termasuk produk unggulan dari PT Alam Lestari tadi. Kualitasnya bagus. Kalau misalnya tingkat nasional kami berani untuk bersaing dari sisi kualitas. Bahkan kalau internasional pun kalau sama-sama organik kami siap untuk bertarung masalah kualitas. Kemudian pemupukan itu harus teratur nih. Biasanya petani ini, kalau yang saya tahu di tempat lain, kalau sudah 4 bulan ini kan ini terong itu tumbuh 1 buah, nanti bercabang 2 buah, makin lama makin banyak gitu. Iya. Kebutuhan nutrisinya untuk bisa menghasilkan buah semakin banyak kan sebenarnya butuh nutrisi yang makin banyak. Tapi petani kadang-kadang lupa ini. Pupuknya podo terus, takarannya atau dosisnya sama terus. Akibatnya apa? Buahnya kerdil. Kan ngatar. Ya belum atau mungkin juga ukurannya kecil dan seterusnya. Maka mari kita berpikir lagi bahwa ini industri nih, industri pertanian. Kalau mau buahnya banyak, ukurannya sesuai yang kita harapkan, pemupukannya makin lama juga makin banyak, supaya bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan pembuahan. Ini contohnya. Dan itu kita setiap minggu sudah ada jadwal apa yang dilakukan. Memang kelihatannya kikrik, tapi ini cara satu-satunya cara supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kami membeli itu mengambil barang itu di sini. Jadi nanti ada tempat pengepul, satu tempat, satu titik. Nah, nantinya ya ditimbang di situ.
yang kami bayar itu apa yang ditimbang di petani sini. Kami bawa ke pabrik. Di sana disortir lagi nih Bapak-Bapak. Tetapi tidak akan mempengaruhi timbangan yang di sini. Terus kualitas atau grade-nya seperti apa? Kami sebut ini all grade. Oke. Mau lurus boleh, pinker sithik ya boleh. Yang penting ngaten tidak lubang apa ulat niku nggih. Ya. Tidak lubang, tidak pecah, tidak busuk dan tidak layu. Saya kira di tingkat lokal pun kalau ada orang jualan itu mesti disingkiri Pak Budi lah. Wajar udah itu aja, nggak aneh-aneh. Oke, all grade. Harganya berapa? Harganya murah. Saya katakan harganya murah. 2.500 per kilogram. Lah kok petani untung. Mari kita hitung bareng-bareng nggih. Panenan pertama kalau di daerah sini dengan SOP kami itu kami yakin sekitar 35 hari itu sudah panen. Dengan SOP kami 35 hari panen. Terus taruhlah di awal itu panen setiap minggu 1 kali. Estimasi. Oke. Oke, sambil jalan. Jadi yang kami butuhkan itu terong yang masih muda. Yang masih muda. Artinya bukan terong yang sudah besar-besar, itu tidak. Ukurannya itu mulai dari 100 gram sampai 250 gram. Terus pilih pisang itu ya tidak sampai ya sekitar maksimal sekian lah artinya belenduknya nggih. Besar ya. Nggih. Kita semua terlindung. Nggih. Bahkan lebih kecil pun itu lebih disukai. Karena terong ini kalau pupuknya itu bukan full kimia, masih dominan organik, itu rasanya manis seperti jambu dersono atau jambu bol. Kersa nggih? Jadi dikeremus pun itu enak. Itu enak nggih. Kalau di sana itu memang nanti dimasak lagi ya, dimasak berbagai macam. Nah, jadi yang kami butuhkan terong yang masih muda, yang belum. Nah, ini sebagai pembanding Korea gas. Nah, ini sekian ini 141 gram. Korek gas itu seberapa Mas? Ya inilah. Oke, korek gas seperti ini. Nah, anunya seperti itu. Itu ada yang 200 gram, lebih besar lagi. Bengkong bunder begitu ya boleh. Ini yang 238 gram. Oke, lebih besar. Lebih besar gitu. Nah, ukurannya kira-kira seperti itu. Jadi dikatakan kalau jagung itu baby corn gitu. Baby corn. Nah, ini juga begitu. Jangan lebih dari 250. Nah, jadi untuk timbangan itu tidak ada repaksi, Bapak-bapak. Timbangan di sini misalnya 1 hektar itu ketemu 10 ton, nanti yang dibayar juga 10 ton. Nah, pembayarannya bagaimana? Begini, kami itu dibayar dengan cara barang dibawa ke pabrik, kemudian disortir. Disortir, yang masuk ya dibayar, yang tidak masuk ya disingkirkan. Itu kalau di pabrik begitu. Tetapi kan kami tidak mengubah timbangan yang di sini nih. Nah, kami pengen tahu saja kalau pabrik oke sudah masuk gini, ya sudah dapat laporan itu sudah. Jadi kami minta waktu kira-kira 5-6 hari, tapi kami mengusahakan ketika ini dibawa sampai pabrik, besoknya kami akan membayar sebagian untuk keperluan membayar tenaga kerja di sini. Oke, jadi tidak seluruhnya. Jadi kami membayar sebagian,
nanti begitu sudah keluar invoice-nya dari pabrik, kami akan bayar ke panjenengan. Terus begitu. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu pola kerja panjenengan, oh ternyata yang ditimbang ini katakanlah 10 ton, di sana itu rejectnya cuman 20 kg, 30 kg. Oh bagus, ini berarti petaninya memang sesuai gitulah. Tidak ada repaksi Pak. Bahkan ketika ada yang di akhir pun itu tetap kami bayar di petani Pak. Tapi untuk pembayaran gaji tidak langsung cash. Besok paginya kami bayar sebagian ya Pak. Maksimal memang 50%. Tapi kami nanti sesuaikan Pak. Jadi bahasanya kita sebagai kelompoknya nalangi dulu ya. Masalahnya petani itu biasanya gitu. ditimbang itu terus petani dibayar. Oh iya. Oke. Ya nanti kita atur nggih matur nuwun itu informasi ya. Ada uang gitu ya. Nggih. Biasanya Ada barang, ada uang. Nah, Ya. ini usul mawon Pak. Misalnya kloternya di sini di tempat apa? Pengepul gimana? Biasanya kan Dia di sini, pengepulnya di sini. dia maksudnya gini ada kloternya di sini, nggak perlu ke pabrik. Oh. Berarti langsung grade yang sudah memenuhi apa standar dari tadi di pabrik gitu. Gini. Tarifnya kan gini Pak, setor ditimbang bayar. Nggih. Itu nek turun tempo. Iya, iya, iya. Biasanya mesti biar kita udah biar kelompok satu atau berapa kelompok gitu pasti bayar. Makanya Problemnya kami itu punya kesulitan begini. Kemitraan kami itu tersebar di beberapa kota. Nggih. Sementara jadwal panen itu sudah ditentukan bersamaan nih. Hari Minggu dan hari Rabu, 2 kali dalam 1 minggu. Nah, tenaga kami memang ada yang di lapangan, tetapi kami khawatir dengan ininya apa kemampuan tenaga itu untuk menyortir gitu. Tapi sebenarnya gini sih harapan kami ngaten. Nanti kalau memang sudah sama-sama paham, tidak ada miss lagi, ya sudah kita secepatnya bayar gitu. Supaya di awal ini sama-sama aman lah. Kan itu juga untuk evaluasi kami juga, evaluasi tenaga kami juga. Nah ini saya lanjutkan dulu dengan analisis ininya dulu ya. Analisis untuk biaya dan hasil. Ya 20.000. Ya. 20.000. Oh iya. Oke, jadi begini. Nanti kalau saran kami jarak tanam itu 60 antara satu dengan lain 60 ke kiri ke kanan 60 ke depan belakang itu juga 60. 60 kali 60. Oke, 60 kali 60. Ini per hektar Pak. Oke. Per hektar. 60. Kalau itu hitungan 60 per hektar itu 18.000. Tapi kalau hitungannya itu 50 atau 55 cm jaraknya itu sekitar 20.000. Oke. Nanti ini hitungan kasar saja 20.000 lah. Ketika panen pertama satu buah kita buat rata-rata 200 gram nih. 200 gram. 200 gram kali 20.000 itu sudah 4 ton kira-kira. 4 ton kali 2,5 10 juta. Kalau misalnya nanti ada yang tidak panen, kita kurangi 10% lah misalnya, jadi 9 juta. Terus panen kedua cabang gini kan 1 berarti ini ada 2 kali 200 gram 0,4 kilogram 0,4 kilogram kali 2,5 berarti 10 G. Ya itu dapatnya 20 juta. Minggu ketiga ini kan cabang lagi 1, 2 kiri kanan 1, 2 kiri kanan. Ada 4 buah bakal. Tapi kita andaikan saja buahnya 3.
Oke. Kalau buahnya 3 kali 200 gram itu 600. 600 kali 20.000 itu berarti 12 ton. 12 ton kali 2,5 itu sudah 30 juta. Berikutnya kan mestinya juga tambah banyak lagi nih. Iya. Tapi kita hitung saja selalu 3 terus. Berarti per minggu itu dapat 30 juta kali 4 kali. Kalau panennya 1 minggu sekali. Berarti sampun pinten niku? 120 ya. 100 juta. 100 juta ya. Nah, itu baru 1 bulan dari mulai panen. Kami mengupayakan supaya ini tanaman ini bisa memiliki durasi panjang, masa panennya sampai 1 tahun. Tentunya jumlah buah yang dipanen juga tambah banyak. Monggo dihitung sendiri. Oke. Nah, kalau modalnya tadi modal bibit, kemudian tenaga kerja, kemudian olah lahan, pupuk, pada panen yang keempat sudah modal sudah kembali, masih ada keuntungan. Ini panen keempat kira-kira bulan ke-3, 2,5 bulan ya. Panen keempat minggu ke-5 67 SD. Oh ya. 67 HST 2 bulan. 2 bulan itu sudah kembali. Nah sekarang saya yakin kalau daerah panas, terong itu justru produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan di daerah yang ketinggiannya lumayan. Karena terong ini memang idealnya ada di sekitar ketinggian 400 ke bawah. Oke. Yang bagus itu seperti di daerah Rembang, sana juga airnya juga susah. Tetapi ada yang 28 hari, 28 HST, 30 HST, 32 HST itu sudah panen. Saya matur tadi 35 hari sampai 40 hari itu panen pertama. Nah, di sana juga seminggu 2 kali panennya. Di sini juga bisa. Nanti setelah panen yang keempat itu bisa seminggu 2 kali panen. Kalau mungkin ada pertanyaan, apakah tidak terlalu kecil? Nah ini kan, ini panjangan pasti sudah lebih paham daripada kami nih. Ketika ini buah, di atasnya ada bunga atau bahkan sudah pentil, begitu ini dipotong, ini akan cepat berkembang gitu ya. Tapi kalau ini tidak dipotong, tidak dipanen-panen, ini kedil terus malah. Itu. Maka justru panen yang rutin dan tidak usah menunggu besar, ini akan mempercepat pertumbuhan buah di atasnya. Gitu. Terus begitu. Maka panen yang rutin ini justru menguntungkan petani. Produktivitasnya akan naik selama perawatannya, pemupukannya juga bagus. Idealnya 2 kali, Rabu dan Minggu. Rabu Minggu nggih. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sementara nanti monggo kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Nanti mau kakang harga bibit. Oh, oke. Harga bibit itu satu bibitnya 1.500 sudah sampai sini. Itu sudah sampai di lokasi petani. Per hektar tadi butuh 20.000. 18.000 cukup. Oke. 1 hektar berarti Dibayar 27. dibayar dipanen. Dibayar di depan, Pak. Di depan. Iya. Dipanen. Boten, justru bayarnya sebelum, ya pada saat pesan itu langsung bayar.
Karena begini, pengalaman. Panjenengan tentu pirsa lah petani itu macam-macam nggih. Sudah panen, sudah pesen bibit, wis mengko nek bayar, nek wis bibit teko tak bayar. Begitu bibit sudah datang, gak jadi. Ora sedo, duite urung siap. Oh, lahan wis tak nggo liyane. Dan itu terjadi sekarang ini, Bapak. Terjadi sekarang ini. Di daerah Pati itu sudah pesan 50.000, bahkan sudah bayar. Ini sudah bayar loh Pak, bukannya belum bayar. Sudah bayar, batal Pak. Kenapa? Karena dipakai untuk nanam tanaman lain. Oleh karena itu sudah bayar saja kok masih bisa membatalkan, apalagi tidak. Nah, supaya sama-sama tidak rugi, ayo bareng-barenglah kita sama-sama bertanggung jawab di depan. Kalau di istilah Pak Budi itu ada yaro, yarnen. Yang yarnen itu pupuknya Pak. Jadi kami juga tidak lepas tangan, dilepas begitu saja ya. Karena kalau petani itu tidak panen, kami tidak dibayar, itu pasti hukumnya sudah begitu. Iya. Maka ayo kita sama-sama. Tadi belum disampaikan analisa usahanya per hektar, kebutuhan bibitnya, pupuknya, tenaganya itu analisanya kayak gitu. Oke, itu modal awal itu sekitar 40 juta Pak G. Itu belum termasuk pupuk memang Pak. Karena kami belum termasuk pupuk. G. Karena nanti untuk olah lahan, kemudian untuk bibit, terus tenaga kerja itu kira-kira segitu itu. Nanti petani membayar pupuk itu pada saat panen kedua dan panen ketiga, jadi dipotong 2 kali. Oke. Kalau sudah panen keempat, tadi kan sudah break even point nih, sudah balik, tentunya ya bayar cash lah. Masuk sudah punya duit, bayarnya jajak bulan. Kata Modal 40 itu lahan 1 hektar. J. Itu masih belum di luar ya. Pengolahan lahan biaya Sudah. Bibit, olah lahan, kemudian tenaga kerja untuk ini nanam, terus di luar pupuk tadi sudah itu. pupuk Deren, karena ini kan Di luar pupuk berarti kayak. iya di luar pupuk. Ini pupuk yang kami pinjami nanti nilainya 8 juta Pak. Oke, sampai panen yang kedua. Juta lah Oke. katakanlah. Iya. Iya. Itu sampai dengan panen ketiga Pak. Oke, sampai dengan panen ketiga. Jadi mulai tahap awal penetralisir tanah sampai dengan panen ketiga. Itu kan pakai sewa lahan. Mau tidak sewa lahan berarti kurang dari itu. Itu lahan dewi Pak. Iya itu di luar sewa lahan Pak, berarti. Enggak, itu kan 40. Ada sewa lahan. Ada sewa lahan. Untuk sewa lahan ini memang mungkin masing-masing daerah variatif nih Pak. Ya. Mungkin ada yang mahal, ada yang murah. Kalau kemarin memang kita ada tempat sewa lahan itu cuma 5 juta Pak per hektar. Gitu. Terus kan kalau di Jogja itu 1,5 juta Pak. Itu tanahnya Sultan. Itu Jadi itu kas desa. Modal awal itu kalau dikurangi sewa lahan berarti sekitar hanya bibit saja ya, bibit Bibit, pengolahan olah lahan. lahan. pengolahan lahan ya 27, taruhlah 30 juta ya, Iya. Lahan kan ya lebih hemat 10 juta, anggap aja sewa lahan 10 juta gitu. Ya ini aja, itu kan kalau kita hitung-hitungan begini, kita punya lahan 1 hektar, butuh bibitnya berapa, ya. Terus pupuk dasarnya saja, hanya itu. Karena untuk tenaga kerjanya kan kita sendiri, ya, kita tafsirkan sendiri. Jadi rata-rata kan mungkin di dalam 1 hektar itu yang pasti kebutuhan bibitnya berapa? Kebutuhan pokok ya. Kalau 1 hektar dengan SOP kami 18.000 bibit.
kali 1,5 27 juta Pak. 27. Oke, 27 juta. Terus olah lahan saya tidak tahu di sini kalau Pak sewa jonder misalnya 3 juta atau 4 juta saya juga belum tahu. Itu olah lahan. Oke. Terus nanti kalau pakai gundutan atau bedengan itu sangat kami sarankan ketinggiannya itu minimal 40 cm untuk bisa mencapai perawatan yang baik dalam 1 tahun. Oh, berarti bedengannya kita sendiri ya? Gitu. Yaitu sewa lahan, sewa alat itu kan untuk olah bedengan. Kalau di sini kan saya mendengar kabar kan rata-rata kan bekas apa? Tembakau. Jadi itu enggak usah dirubah saja. Mungkin hanya di bongkal aja. Iya, gitu aja. Soal itu sakit, Pak. ukuran kan tinggal menyesuaikan. Kalau 60 tiba ngendi serah masalah gitu aja. Itu bisa nanti berikutnya itu saya sebut tadi untuk disterilkan ini lahannya. Kalau bahan untuk steril untuk mitra kami boleh gratis lah Pak. Pakainya apa itu? Apa Pak? Bahan aktifnya? Zat aktifnya pakainya hidrogen peroksida. Betul berbeda. Oke. Jadi 1 tangki sprayer air 16 liter dicampur dengan 50 ml itu hidrogen peroksida. Terus disemprot, biarkan 5 hari, baru kami nanti disemprot dengan pembenah tanah. Pembenah tanah ini sudah organik. Fungsi pembenah tanah yang kami punya, 1 itu untuk ada bakteri pengurainya. Bakterinya akan menguraikan bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah, sehingga dia akan menetralisir ini. Kemudian yang kedua, menggemburkan tanah. Ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan ini, menghidupkan biota tanah. Jadi tanah itu nantinya kalau sudah disemprot ini dalam waktu 3-5 hari itu akan muncul untuk-untuk cacing. Oh iya, tanah, cacing tanah ya. Gitu. Nah, itu kan kalau semakin lama semakin banyak kan gembur. Gitu. Nah, itu berarti tanah ini sudah hidup ini. Oke. Terus tadi menyerap bahan kimia, kemudian menguraikan juga, kemudian menetralkan pH tanah. Jadi ini dalam kondisi normal pembenah tanah yang kami punya ini itu kalau disemprot, ini bukan dikocor disemprot di atasnya, tunggu kira-kira 4 jam itu mikrobanya sudah bisa nembus sampai 1 meter. Nggak usah nunggu berhari-hari gitu. Dalam 4 jam sudah bisa 1 meter. Dia akan bekerja terus-menerus begitu. Kalau di tanah yang berpasir, berbatu, ini kalau sudah dipakai 3 tahun, nanti akan mengubah struktur tanah. Dan tidak tahu gimana caranya, nanti susunan tanah, struktur tanah itu berubah. Batuan besar di bawah, batuan yang agak kecil di atasnya, terus sampai yang paling atas itu sudah dalam bentuk humus. Bisa bergeser secara otomatis gitu ya? Ya mikroba. Mikroba tadi ya? Yang angkat kan mikrobanya tadi? Iya. Mikroba termasuk biota tanah kayak cacing dan sebagainya. Berarti itu kan saya Pak. Berarti itu tanaman organik ketemunya nanti. Enggak, artinya semi. Pak semi nggih. Semi ya? Semi. Kan misalnya ada kutu kebul, berarti penyakit apa? Terong masih kutu kebul nih. Ya. Berarti kan setelah itu diinsektisida. Iya. Oke. Semi Semi. Ada kalau insektisidanya organik. Itu sudah masuk dalam paket tadi. Iya, ada teman-teman. Jadi kami punya itu Mas foto apa? Terus biar pertanyaan mitra ini apa yang wajib beli apa satu paket itu? Yang misalnya dari Tadana kan 1.200.000 itu ada paket itu terus bit. Sampai pendampingan yang itu ada mitra dari PT Alam Green Recycle Organic atau Greenno. Apakah seperti dari tadi ada Prabu seperti itu? Jadi misalnya
satu hektar lah. Oke. 1 hektar itu dapat nanti pupuknya sekian, terus Bibitnya. bibitnya sekian, Oke. plus pendampingan kan gitu. Oke. Apakah seperti itu? Apa ya emang Jadi mandiri sendiri? Kalau bibit memang wajib dari kami. Iya, nek bibit, iya. Oke. Karena supaya jangan tertukar dengan varietas yang lain. Nanti tiwas DKI terong lokal warnanya sama, mungkin bentuknya bisa sama, tapi setelah sampai sana rasanya beda, tidak bisa diterima. Nah, bibit wajib. Kemudian kalau pupuk itu sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib, boleh pakai sendiri. Tetapi begini, kami kan sudah punya ukuran. Oke, ukuran kalau mau berhasil ya seperti ini. Ukurannya kami tahu nih. Kalau pupuk lain kami tidak tahu dosisnya ukurannya. Kan saya lupa, gini kayak Pak Gio kan punya, dia kan petani terong, Iya. dia punya trik dan trik sendiri ya. Misalnya terong tak gawe sekian, kayak terkini produksinya sekian, dia punya trik sendiri ya. Dan Tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Kalau untuk pupuk tidak masalah. Oke, pupuk mungkin caranya mau pakai sendiri ya boleh. Tetapi kan kami sekali lagi ini SOP kami, standar operasional kami seperti ini. Oke. Kalau ada petani yang memang mau mengerjakan sendiri dan yakin jadi bagus atau bahkan lebih bagus, ya monggo, kami juga tidak segan-segan belajar dari petani yang memang berprestasi. Pakai aturan Bapak misalnya. Tidak harus. Ya, Oke. iya. Maksudnya Tetapi saran kami begini. Satu hal yang ini menjadi wanti-wanti ya, jangan pakai kohe mentah. Nah, Iya, Pak. Ya, koi mentah ini kotoran hewan. Elek, kotoran. nggih, Ya, lekong kotoran atau apa gitu. rokok, Ya. gintil, sapi, ayam itu ditanam belum difermentasi, nanti setelah ditumpuk itu 2 bulan dia akan panas nih. Ya, ya. Panas kan karena terfermentasi di situ. Terus bakteri-bakteri ini ada yang usianya 2 bulan baru netes, ada yang 6 bulan baru netes, ada yang 1 tahun baru netes. Akhirnya Tanamannya yang kena. Dan ini terjadi terjadi di daerah Magelang. Sudah diingatkan tapi juga tidak. Baru panen 7 kali hancur. Gitu. Makanya bukannya kami itu mau mewajibkan gini gitu, tidak. Bukannya kami itu lebih pintar gitu, dan petani lebih pintar daripada kami. Tetapi ada pengalaman-pengalaman yang benar-benar harus dihindari lah. Kalau misalnya tanahnya, kalau kan pecah-pecah gitu, Iya, ini tidak bisa. sini pecah-pecah gitu. Cara ngatasinya bagaimana? Memang harus diberi kompos. Iya. Tetapi komposnya kan harus diproses dulu, difermentasi dulu. Nah nanti kesuwen, kami punya caranya buat kompos itu paling lama itu 48 jam udah jadi, udah matang, udah sehat dan kaya asam amino. Statusnya beli dari Bapak itu. Apa? Tetater yang buat kompos itu. Ya ada, kami ada. Ada tater ya? Tapi kalau misalnya mau buat sendiri, pakai M4 paling tidak kan Iya. seminggu. Iya, rata-rata yang 4 seminggu. Gitu, seminggu. Dan itu juga belum tentu matang. Harus kerja dari anak yang 4. Ya semuanya begitu. Berarti nanti apabila sudah menjadi mitra dari Bapak, ya harusnya kamu diberi pembekalan kaitannya pembuatan itu tadi, biar nanti semuanya itu kompak, biasa semuanya itu serempak, dan akhirnya hasilnya itu juga maksimal kan seperti itu. Ya kami akan pendampingan antara lainnya. Tapi Bapak tadi bilang bahwanya monggo lah petani mau ragu sendiri. Tapi kan tidak sesuai yang diharapkan, termasuk tadi yang disampaikan Bapak bahwanya kalau terong dibedel diceplok itu rasanya manis. Kalau dipupuk sendiri kebanyakan pupuk kimia, kan tidak seperti apa yang diharapkan. Pahit-pahit. Iya, kan tidak seperti apa yang diharapkan. Mungkin saja tidak masuk
di pasaran. Enggak Pak, kalau kimia pun sebenarnya masuk Pak. Ya. Tetapi begini, kalau pengalaman nggih, kalau untuk durasi yang panjang seluruhnya diserahkan ke kimia itu tidak bisa. Ya. Itu satu nggih, kelemahannya kimia begitu. Jadi sampai 1 tahun itu penuh dengan kimia, ini kok agak berat. Maka perlu dicampur. Terus salah satu keunggulan pupuk yang kami pakai yang dari PT Alam Lestari ini, walaupun ada kimia sampai 30% misalnya, campuran kimia 30%, ketika buahnya ini dipetik kemudian diuji lab, Ya. kandungan kimianya ini masih di bawah standar SNI. Residunya SNI itu mensyaratkan maksimal itu 1,73% kandungan kimia. Di tempat kami bisa sekitar 1,5, berarti di bawah standar masih. Karena tadi ada bakteri pengurainya di situ. Ya, ada bakteri pengurai yang mengurai kimia supaya dia menjadi ion. Itu Oke, nang sewu ben ora kaya wong padu. Monggo arep disambi. Nggih, matur nuwun Pak Pur. Yang jelas Pak, tadi di depan monggo kalau disambi Nggih. sampai mawon ya santai. Nah, jangan matur nek tadi boleh ada pendampingan, Nggih. ada generasi yang di sekolah lah nanti siap kita dari anak sini nanti Oh, nggih, Pak Pur. jadi untuk lebih jelasnya detailnya nanti biar ada Nggih. orang dari sini Ya, antara lain upami membuat kompos di Pak Pur ya, yes, misalnya kompos ya. dan sebagainya atau Oke. hubungannya dengan Kompos itu kami bisa yang penting di sini ada bahannya nggih, misalnya kotoran sapi. Nggih, ada Boleh kotoran kambing, ada ayam. kambing. Lah, kambing ya boleh, tapi kalau kambing harus diremuk dulu. Berarti ada kerja tambahan. Nggih. Terus nanti apalagi misalnya tambah dolomit sedikit, tambah sekam bakar untuk mendapatkan hasil yang bagus, kan kami harus menyajikan ini komposisi yang bagus, tapi di sini tersedianya apa yang kita sesuaikan. Nah, itu kami siap. Wong sini Semarang, saya kan dari Semarang nih, kan celah mawon, nggak sampai 1 jam lah Kalau kopi yang ada campuran sekam itu bisa enggak? sebenarnya bisa Pak, bisa. Cuman kan kalau dianu tidak remuk. Nah, kalau tanah yang nelo-nelo atau bengkak, pecah-pecah begitu, memang ketika dijonder ini harus dicampur nih. Ya, dicampur dengan itu, ditambah dengan arang sekam. Oke, tambah arang sekam. Terus nanti dengan pembenah tanah itu paling lama 2 musim tanam itu tanahnya sudah bisa berubah jadi tanah gembur. Tidak nelo-nelo lagi, ditambah dengan kompos itu tadi. Kalau di sini kan gini, struktur tanah kan sudah rusak karena kebanyakan Kimia. rabunya kimia. Kadang petani itu pakai pupuk kompos atau lainnya, itu kan kayaknya Tidak ngefek. iya tidak Kurang mantap jangan karena apa? Kita ngerabu nah iso yo sesuk kita ngomong. Kalau ada kesuwen itu ya. Kesuwen yang Iya, itu Pak. Memang kimia itu punya keunggulan, dia cepat sekali reaksinya. Iya. Nggih. Tetapi juga punya kelemahan, ada residu atau sisa-sisa yang tidak terurai. Dolomit saja kalau tidak pas itu tanah jadi bantar. Nggih. Iya. Urea karena mengandung potasium itu begitu dia kena air ini terkelupas, potasnya mengendap, nitrogennya sebagian diserap oleh tanaman,
tapi sebagian besar ke udara. Wong nitrogen itu asalnya udara. Ini kan 70% nitrogen deh. Iya. Nah, problemnya itu. Nah, pupuk kami mikrobanya itu ada yang namanya nitrobacter itu, nitrosobacter itu bisa mengikat nitrogen yang ada di udara ini. Jadi kerjanya memang menggunakan mikroba semua tempat gitu. Maka lebih itu. Tetapi kami masih menggunakan kimia memang. Karena kami tidak ingin petani kecewa. Wah, pupuk organik kok lemot banget, lambat sekali. Maka ada campurannya. Berapa persen? Masalah teori petani ini mun paham. Lah sing kula tanyake fokus utama nggih masalah pasca panen. masa panen niku dituku tenan apa mboten. Nah, masalah kebetulan wong tani kan ngoten niki. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi nanti kalau bermitra kita tanda tangan kemitraan nggih, salah satu klausulnya begini. Ini yang pertama bibit. Nggih. Ya, bibit itu petani harus beli di depan. Nggih. Nggih, paham. Ketika sudah membeli, sudah membayar, tidak boleh dibatalkan. Nggih. Artinya dibatalkan ora sida terus duitnya tak jaluk. Ya, tidak boleh. Karena mau ditanam di mana, di gendeng ya tidak bisa tumbuh. Itu. Terus apabila dalam batas waktu tertentu, misalnya 2 bulan kok bibit belum datang, itu kami harus mengganti 2 kali lipat lah dari harga bibit yang sudah dibayar. Tetapi kami akan memberikan laporan secara berkala, misalnya seminggu sekali perkembangan bibitnya seperti apa. Ini sudah ditanam, kami beli dari Jepang, sudah datang, ini kami semai. Terus seminggu kemudian seperti apa ini? Seminggu kemudian seperti apa? Laporan selalu kami berikan. Namanya juga kita manusia hidup di dunia, tidak tahu gitu. Kalau tiba-tiba ada bencana, misalnya ada gempa, ada badai yang membuat itu porak-poranda, kami kan tidak mungkin dituntut untuk harus 2 kali. Mari kita bicarakan ini, gitu. Karena bencana ini di luar kendali kita. Nek ora panen, Terus nanti? nek ora panen biji kan. Enggak ininya loh, Karena Pak. bencana. Bibitnya aja. Oh, Bibitnya bibit aja aja. nggih. Bibitnya saja, Pak. Baru bibit loh, Pak. Iya. Ada perjanjiannya sendiri. Nggih. Jadi kami memberi waktu 2 bulan itu, kalau ternyata kok tidak dikerjakan atau bibitnya dijual ke tempat lain, petani sudah bayar nggak sampai di sini, berarti kami kena klaim, Pak. 2 kali lipat. Gitu. Oke. Terus untuk kemitraannya, jika petani ini sudah mengerjakan kemudian panen, ternyata kami tidak membeli hasil panenan petani, maka kami kena klaim per hektarnya 100 juta. Tadi kalau dihitung-hitung, taruhlah pengeluaran petani itu 1 hektar 50 juta sampai 60 juta ya. Kalau kami kena klaim 100 juta, berarti petani masih untung, kami yang untung. Oke. Itu kami untungnya 2 kali. Pupuk ora dibayar, saya bayar naik 100 juta per hektar. Gitu. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau petani ini sudah bermitra, kemudian panennya dijual ke pihak lain di luar kami, petani juga kena klaim 100 juta per hektar. Fair nggih? Iya, paham. Artinya sama-sama tanggung jawab nggih. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Tetapi satu hal yang paling penting, kami ini tidak sedang mencari perkara nih. Kami butuh hasil panenannya. Jadi hal-hal yang seperti itu bukannya tidak penting, tetapi kami fokusnya justru hasil panenannya ini. Monggo, ayo sebanyak-banyaknya supaya kita juga ya sejahtera bersama-sama. Bukan ancaman tapi butuh komitmen. Iya, komitmen. Sing pun kelakon ngonten kan petani niku kudu kemedin nggih Nggih, masalah. wah wong
kathah kedadosan, Pak. Nggih. Iya. Makanya kami berani membuat klausul dalam perjanjian ini karena kami menyadari ini pasti ada kekhawatiran di pihak petani. Iya. Nah, iki Orang itu kayak apa gitu. Oke, malah giliran panen raya arepe dituku ora sida dituku niku akan Seperti- petani mesti wedi kan. Okra itu loh. Okra. Iya, ini kemakan Wayahe panen ora digendrut. Nah, Ya, ngoten niku Orang ya. ini Ini lembe mawon daerah Liangan niku malah gabah. Nggih kados ngeten iki. Dimodali napa-napa. Niku pariketan khusus. ketan mriki. Heeh. Lah niku kan mboten dipendhet to, mboten Biasa, Pak Pak. didol lah. Ngoten niku mun kangelan dua kali petani lho. Oh, masalahnya kan ngoten niku. ada trauma ya. Tapi kayak gini Pak Bejo, pertanyaannya tadi yang disampaikan Bapak kan apa? Kita jual terong tapi bayarannya nanti lah sing mari anu kan Lah mulane nggih perlu rek. Nah, Tiap kelompok niku- wonten pengawas teng mriki. Iya. Nah niku Ini penting. paling tegas kudune. Iya, Kan harusnya. saling mendukung program Saling niku. bisa kontrol, saling mengingatkan. Masuk mendukung dan menjaga. Ya. Terus, nggih. yang diharapkan petani kan kita jual dapat uang kan seperti itu. Iya, Ini iya. cuma kan tadi yang disampaikan kan nanti ya. Kalau di komoditas lain seperti okra tadi kan per hari, Pak. Nah, ini tadi bicara Rabu dan Sabtu itu apakah reguler ini sudah teratur secara SOP, Pak? Artinya Iya, begitu, Pak. artinya berarti nanti kalau dipanen Rabu armada itu datang hari Kamis berarti. Rabunya, Pak. Oh, Rabu sore. Rabu sore itu Oh gitu. armada datang. Jadi masih segar ya. diambil, terus kami angkut. Oke, Pak. Ini kan begini. Jadi ketika nanti kita membayangkan kalau udah bertonton, Pak, Oke. apakah tenaga yang nanti nimbangi, kemudian intinya yang apa yang jadi posko ini bagaimana cara menggaji atau apa, karena ini kan tentu kalau petaninya tidak mungkin lah, artinya wes potong kok sawah kok nimbang dhewe kok ngadede gitu Pak. Ini mau ditransfer. Oke. Sebenarnya ada beberapa metode supaya sama-sama aman praktis ya. Ya. Jadi taruhlah sehari sebelumnya kita cek sama-sama nih di kebun ya. Petugas kami, petani juga ngecek. Ini saya juga mohon pendapat dari panjenengan. Kira-kira yang seperti ini bisa dilakukan apa tidak? Oke. Cek yang pecah, yang busuk, yang tidak masuk, potong langsung rajang. Harusnya harusnya nggih, kalau SOP kami dilaksanakan, kerusakan atau yang off grid itu sedikit sih. Oke, seharusnya begitu. Tidak ada yang penyakit yang burik yang terlalu parah, burik setitik tidak apa-apa. Oke, tapi yang parah ya tidak ada anunya tidak fotonya ya. Jadi Mungkin nek masalah ngoten niku petani lokal adol teng lokal sing busuk eta nggih mboten Wis disetir itu Jawa. Iya. Jadi disetir. Ya, atau Nah, ini gini paham. dengan kesadaran pribadi si petani ini dipotong aja. Jadi yang udah bungkek-bungkek mending dikorbankan dibuang di bawah Ya, bawah, ngoten. bawah pohon aja. Wong didol nang pasare dhewe ya Jadi orang payu. Lah Ya nggih. tiwas begini Pak. Enggak. Jadi umpama ya sing bongkrek papat nih sing apik 5 ini didol ning kono iki dianggap bongkrek kan pelanggaran nanti. Nah, Mendingan ya kita fair saja. Asal kita ora waras ya potong aja biar jatuh di bawah pohonnya gitu aja kalau menurut saya. Sebaiknya dikumpulkan kalau itu karena penyakit kan nanti Harus Oh, dibuang ya jauh. harus ditanam Oh, iya. dikasih Oh, insektisida dan sebagainya gitu deh. wis kamane sing elek nak petani wis adil nang pasar dhewe elek ora payu Mas. Ora payu, ya, Ngoten. bener, Pak Jo. Intinya ya ndak usah dijual Ya, atau nggih. dimakan pun ya nak mangan ya sing apik sisan sesebong kayak Terus itu kan per hektarnya 18.000 bibit harganya. Itu berarti diwakili salah satu petani. Artinya mungkin kan tidak keseluruhan PKS sehektar per petani kan tidak. Oh, Bisa juga betul. kan di Songgo atau iya, sangat. itu karena bibit sehektar itu nek tak bagi wis meh 4 juta, 3 juta berapa itu nek Ya, mau. 4 juta lah gak mau itu berarti. Berarti nanti yang PKS cukup satu, apa ya per PKS per pohon? Wah, Ya, betul lah. gitu. Jadi gini lah,
saya itu pengen semuanya fair way. Iya. Saya pernah punya kekhawatiran saja nih. Kalau ada pihak yang urik terus petani yang lain dirugikan, kira-kira ini bisa diatasi tidak di kelompok ini? Gitu. Artinya semua petani mendapatkan hak secara proporsional sesuai dengan apa yang dia tanam. Nah itu yang saya harapkan. Kalau itu kondisi itu bisa diciptakan. Oh petani di sini guyub rukun, fair, tanggung jawab. Nah, satu kelompok saja boleh mewakili, nggak masalah. Oh gitu ya. Karena gini loh Pak, ada kelompok tani dikelola oleh koordinator, pembayaran lewat koordinator tidak sampai ke petani. Ini kan kami rugi Pak. Bukan petaninya tok yang rugi loh Pak, kami rugi Pak. Rugi satu nama baik kami. Yang kedua sesuk nek mutung kan kami rugi Pak. Iya. Nah itu yang monggo dipikirkan panjenengan juga. Kira-kira gimana ini? Bisa nggak dipertanggungjawabkan nanti kalau ini dibuat dalam satu kelompok? Kalau sama-sama sudah sepakat komitmen, monggo kalau panjenengan boleh mewakilkan satu Gini orang. Pak, sebentar Pak. Dalam klausul ini tadi sempat di slide itu Pak. Perjanjian itu antara dari importir dari Jepang, apakah dari PT apa tadi? Itu kepada kami ini kan urusan kami dengan petani Pak. Dengan oh begitu. Jadi ya, Bapak selaku perwakilan PT berarti? Iya saya gitu PT. ya. Gitu ya. Jadi kalau sana kan kirim mau sebulan petani, tapi kan nggak bisa dia intervensi sampai ke petani. Oh ngeragati orang, ngurusi orang kok. Mau intervensi kan juga nggak mungkin. Itu urusanmu mesti gitu. Jadi klausul dari PT Green Recycle Organic dengan para mitra ini nanti ya. Biasanya biar kuat dalam penandatan klausul ini yang menyaksikan siapa Pak? Ada pihak pemerintah apa misalnya? Enggak Pak, kita kan antara perusahaan dengan petani Pak. Gitu ya. Ya jadi monggo misalnya di sini ada petani, ada kelompoknya, saksinya bisa misalnya Pak Muhari. Kalau kami ya kami saja cukup atau nanti kalau perlu Pak Riki tanda tangan sebagai saksi juga monggo. Ya ini sebelumnya saya sampaikan ya Pak. Kalau saya ini bukan petani, jadi mungkin sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin mohon izin kalau boleh diberikan kopinya nanti biar nanti kami lebih ke Pak Riki. Nanti dua-duanya kami kirimkan Pak, yang kontrak bibit dengan kontrak pembelian MOU. Ya kita pelajari lebih. Kalau memang ya kita tawarin kepada petani-petani nanti memang seperti ini bisa kita dengar, kita jalani. Pokoknya kita pelajari dulu. Monggo Pak. Dan juga kan itu satu penanaman tidak harus 1 hektar Pak. Begitu misalnya ini ada petani yang punya lahan cuma 2000 meter mau ikut nanam ya enggak apa. Gabung antara Nanti dalam satu wilayah itu terkumpul sekian. Jadi tidak mensyaratkan satu petani itu harus 1 hektar kan artinya 18.000 bibit ini itu kan bisa untuk berapa petani yang gitu kan masih berdekatan satu wilayah yang sama wilayah. Karena paling tidak kan ada minimal nih, karena untuk ngambil terong di sini kan minimal itu engkel 2-3 hektar gitu. Ini ya. Itu kan perlu. Kalau 2 hektar berarti kita butuh kelompok tani. Dalam satu kelompok tani kan ada beberapa petani lah. Di kelompok dalam satu kelompok itu kadang-kadang ada 10 sampai berapa. Nah itu kan juga bareng kan lebih. Minimal pirang hektar Pak. Caranya kalkulasinya diambil. Ini karena dekat dengan Semarang 2 hektar cukup ya Mas. 2 hektar cukup. Jadi kira-kira kan satu tempat lain 4 hektar Pak. Kalau jauh dari Semarang 4 hektar. Cara nggak terdobel ki ora muspro ya enggak mobile itu lho, nggih kebak lho Mas gitu.
berarti cukup 2 hektar. Nanti kalau satu kol diesel kok masih turah, itu kan ada pickup. Misal 1 hektar itu pada setelah titik tadi pada 64 berarti 67 ya. Setelah itu kira-kira dalam 1 hektar berapa ton? Mungkin Bapak malah bisa lebih jelaskan Begitu ya? pertumbuhan terong J, Pak. Saya ini Semakin bisa- ke sana kan semakin Oke, banyak. artinya kita bisa berspekulasi. Misalnya taruhlah ini kesepakatan bisa minimal 2 hektar itu kan sudah perjanjiannya sudah bisa jalan gitu. Oke. Kalau mertanggung hanya 1/2 hektar kan waduh lah. Rugi. Malah rati jipo. Apalagi ini yang dari Lajer ini kan baru 1 petani. Memang rencananya sih ada Ya minimal beberapa 1 petani. hektar kono, Pak. Nah, orang 1 hektar. dulu 1 hektar. Dan Kalau motor dulu ini 1 hektar, saya kene 1 saya hektar. ini ada mau sepawan sampai meter kayak ini. Di beberapa kabupaten ada pola-pola tertentu ya kan. Iya. Ada petani yang untuk permodalan pinjam lewat kur, ada lewat kur. Jadi ngajukan kan tanpa agunan toh Pak petani sekarang. Yang kedua lewat koperasi merah putih ini Pak Nah. sebagai program. Ini kan saya kan Jangan ada ketahanan Iya, Pak. juga. maka semoga sarasan kita pada kesempatan sore hari ini itu ada membuahkan manfaat gitu. Karena rencana saya Pak, kebetulan saya itu kan ada beberapa kolega kepala desa. Entah setuju atau tidak, setidaknya kalau ini nanti pilot project di Karanglayung ini jalan Pak, ini sebagai percontohan dan nanti akan saya tularkan ke desa yang lain begitu. Monggo Pak. Nah, maksud saya jauh ke depan sudah ke situ saya. Tapi kalau pilot project ini setidaknya kan berarti kan 2 bulan ini sudah bisa dibuktikan ini. Nggih. 40 HSTU udah panen, kemudian panen sebulan ke 2 bulan ini kan sudah termasuk sudah jadi ini. Nah ini baru nanti kemungkinan bisa kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan lain. Nah, semoga Karanglayung ini udah jadi pilot project dulu ini Pak. Nggih. Nggih. Saya ini di kecamatan Penawa sendiri malah belum bisa karena di sana lahannya lahan air Pak, irigasi teknis Pak. Irigasi. Hanya desa kami Lajer saja yang kebetulan ini kebetulan yang lahan kering. Makanya saya hasilkan hanya Lajer dulu. Ya nah, kalau terong itu di Purwodadi tempat saya saat ini Pak. Nggih. Semuanya terong. Oh. Karena tempat saya nggak ada nandur mbakku gak ono. Oke. Di Purwodadi itu tuh Pak. Di wilayah mana ini Pak? Purwodadi Kebon Dalem Karanganyar. Oh ya. Karanganyar karena itu kan terong semua kalau saat Iya. ini. Ini gak terkenal pasar terong ya? Ya pasar terong apa ada yang nawangan. Ya. Tapi tiap hari itu Termasuk ini tadi Aneh, tempatnya ya. Pak Anto tadi kan ya sana kan lahan kering Pak. Terong Pak sana Pak. Terong labu Terong semua. Supaya nanti kita Kurang dadi kira pasar terong ya Pak. ada Iya, Pak. ada. sayur. Terkenalnya orang sini saja menyebutnya. Pasar terong itu di Purworejo Pak. Iya. Nah ini khusus terong dia. dia khusus terong. Dulu sekarang kita Sekarang wis gak ono. Iya. Sekarang pindah Pak. Anu Pak. Sekarang di agro Pak. Pindah di agro. Oh, beda dengan aku. Tapi di situ tetap kesebut pasar terong. Kita nak karono ora lego mau. Saya di tempat saya datang tahun 2000 kalau jam-jam segini terong terus. Jam-jam segini itu Nggih. dibawa ke pasar itu terus. Terong Nanti hijau tidak terus. usah kemana-mana, kami yang ambil, kami yang bawa. Iya. Nggih. Ini fokusnya Tapi jenis terongnya petani ungu, wis Pak. dewasa giliran Ya, panen. warnanya ungu Pak. Ungu. Kasih tuku. Tapi ungunya juga Jadi bukan spesial kasih ini, tuku. bukan ungu yang lain gitu. Seperti ini Ini Mungkin di lapangan juga ada terong yang warnanya ungu-ungu ini juga banyak. ada. Mustang itu Pak kan warnanya ungu Pak. Gitaran mang ketok. Tapi dia panjang. Iya panjang kayak lokal yang itu yang dulu namanya terong kopek apa namanya. Kalau kopak itu yang hijau. Iya, maksudnya besar dan kecilnya itu bentuknya. Kan yang tren sekarang kan juga Ungu tidak bisa besar Pak. Musair juga tanam Terima serong. kasih. Ungu kecil. Ungu itu kecil. Saya lihat itu kampung kali luar biasa sekali. Kreatif sih Pak. Tanya sekali lagi Pak tentang benih atau bibit. Tadi di kemitraannya itu penyediaannya bibit ya. Bibit. Bibit artinya bukan benih ya. Oh,
benih artinya sudah jadi pohon tuh Pak. Lah nggih. Ada ini. Kalau benih itu Oh, ya. biji, Ya. kalau bibit itu sudah bentuk. Ya ya betul. Nah, siap tanam. Nah, artinya misalkan kalau kita di training untuk membuat pembenihan sendiri, pembibitan sendiri, mungkin beli bibitnya kan mungkin yang sewu sedikit agak murah gitu nggih. Ya. Mungkin pengeluarannya itu Mas. Nah, itu kira-kira bisa tidak? Pada prinsipnya bisa. Tapi mari kita hitung nih. Harga satu paket bibit itu isinya 18.000 biji. Oh, Nggih, itu 18. berarti satu Nggih, satu wadah satu lah. kemas Nggih, itu ya? satu kemas. 18.000 biji. Ininya harganya 16 juta. Pak. Jadi kalau dihitung per biji itu 1.125 perak. Jenengan nanti kalau misalnya ini kan harus menyediakan media tempat seperti greenhouse gitu. Terus ya nyirami dan sebagainya, tenaga polybag kecil atau plastik. Kalau ini nanti biaya penanganan untuk persemian berapa, jenengan bisa hitung. Taruhlah kalau di tempat Magelang itu sekitar 250 sampai 300. Oke. Ini sudah berapa? Kalau masalahnya ini, kalau ada yang mati tidak tumbuh 10% saja sudah rugi. Oh iya. Itu persemian harus pakai poli. Dari sana sudah pakai poli. Terus ketinggian bibit itu seberapa senti Pak? Kalau ketinggian bibit itu ya sekitar ini sih Pak. Ya sekitar sekian inilah Pak. Nih, Pak. gini. 5 cm ya. Ya lho Pak lagi. Kalau logik, Pak. ada aninya enggak Pak? tidak beda dengan Sama seperti tembakau ya. oh dhuwur Nggih, dhuwur terong lebih Tapi umurnya kan mungkin sama. Tapi Karena begini tembakau itu memang biar- masih relatif kecil nih Pak. Nggih. Tapi begitu ditanam seminggu kemudian itu sudah tumbuh sekali. Pertumbuhannya cepat sekali. Nggih, kalau sudah ditanam di tanah pertumbuhannya cepat. Makanya tadi saya matur antara 35 hari 40 hari sudah panen. Itu satu ya memang karena sifat bibitnya pertumbuhannya begitu cepat. Yang kedua karena perawatan dan pemupukannya yang pas. Misalnya ini contoh pemupukan pertama ya. Jadi ketika ditanam itu diberi NPK NPK organik dulu ya. Pada saat bahan tanaman kira-kira 20 gram setiap ini. Oke. Terus seminggu kemudian 7 HST itu disemprot pakai pupuk semprot. Nah ini bibitnya Oh iya pakai polybag ya. ini polybag. Ya karena gak musim panas iki ditandur cilik kan urip. Nek lemah wis terus. Nggih. Lah nek musimnya panas, lemah panas yo tetep keplek. Nggih. Dan itu kan butuh waktu juga untuk adaptasi kayak karantina lah. Datang jangan langsung ditanam. Kan butuh adaptasi dengan lingkungan Pak. Karena dari tempat yang ketinggiannya berbeda, suhunya berbeda, di sini ya butuh Pak. Maksudnya Nah, pada dasarnya sama nggak dengan terong-terong lokal yang ada tadi yang Pak Bejo itu? Sama Mungkin. dalam hal apa Pak? Nah, mungkin cara budidaya mungkin Sama. kemampuan adaptasinya tanaman itu dengan tanaman lokal, terong-terong lokal yang mungkin Tidak beda jauh. hampir sama. Tetap ada perbedaan tapi tidak beda jauh. Ini atau pun yang dadi ngono kuwi apa wis rotok dulu. Tinggi lagi. malah gempang sing cilik mau. Mas. Oh, no. Ini tergantung tanahnya mau. Dari tanah ki tanahnya musim jeh tiga panas pura. Oh iya. Nak panas ya bibitnya cilik kan tetap garing. Nah, ngoten mawon. Ya Logika, ilmu logikanya. Nggih. berarti ya nak nggone dhewe ngenteni nak sebor tibodan. Nah, itu pasti kan sebelum mau. Labuh berarti nggih. Labuh. Labuh. Total sana kering Pak soalnya. Umpamanya Pak Bejo, Nggih. saat dereng ditanam pun disiram rumiyin. Nggih, mun paham pokoknya. Saged. Saged. Oh, berarti Bisa kan Pak, di sana harus bisa berlaku, toh. kan dekat dengan anu Pak, sungai Pak. Lah Siram melok gitu. nika. Iya, bisa. Jadi gini, ya tadi di depan saya sudah mengawali. Ini karena untuk kebutuhan
memasok industri, maka ini adalah industri pertanian, gitu. Bukan lagi pertanian konvensional. Sehingga cara berpikirnya pun demikian. Ada ilmunya lah. Kita menghargai para leluhur kita. Oh, nandur ini kudune pas musim yang ini, umban labu, ojo musim pas ini dan sebagainya. Itu kearifan lokal. Karena pada zaman itu nenek moyang kita itu kan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Iya, bukan untuk untuk konsumsi yang besar. Okay. Nah sekarang kalau kita lihat di Cina nih, Cina itu padang gurun seperti itu, sekarang jadi perkebunan yang subur sekali. Jadi kalau masalah teori nandur niku tergantung petani niku saged ngatur. Misalnya kok panas lemah ampre bibit iki dituku larang meh urip kan nggih pun carane. Nah niku nuwun sewu Pak, nek cara teknis mungkin petani ya punya industri sendiri ya. Saya yang pertanyakan pasca panen, tak dibuat tata niaga seperti tembakau. Misalnya gitu, timbang ya. Terus grade lah nanti misalnya ada di sortir yang tidak masuki grade PT. Dikembalikan atau emang seperti itu kan gitu. Itu tetap tidak dikembalikan dan kami membayar sesuai timbangan dari kos. Jadi apa yang kami angkat, ya itu yang kami bayar. Ya saya pasti gini, tata kelola niaganya. Iya. Seperti tembakau, misalnya timbang gaya. Biasanya kita ngajak petani ayo kan gitu. Mesti tanya sistem pembayarannya kok piye? Kita lihat tempo tetap do angkat tangan, Pak. Do wegah lah istilahnya yang ngomong gini. Masalahnya kan dari petani dari petani apapun di sini, tembakau, cabai, padi, timbang tetap bayaran gitu. Iki mun kapok sing wis-wis kan usule kula kan ngoten niku wau. Tata niaga tembakau seperti padi seperti. Ya tadi kan saya tawarkan kami bayar misalnya 50% nih Pak. Sisanya kami nunggu yang pabrik. Nah, kalau kerso dengan begitu petani tetap jalan karena hasil pembayaran 50% kan bisa untuk membayar tenaga dan sebagainya. Iya, tenaga angkut, tenaga petik. Iya, seperti itu. Toh kami juga akan tetap ambil terus kan Pak. Iya. Tidak akan lari karena ini program ini sudah diprogram ini untuk jangka panjang. Jadi kalau satu musim tanam itu minimal dibuat 8 bulan, bahkan diusahakan sampai 1 tahun. Kalau petani merasa ini memang menguntungkan dan mensejahterakan petani, mau dilanjut boleh, berhenti juga boleh. Sebenarnya kami menginginkan kontrak jangka panjang 5 tahun. Kalau petani mau begitu silakan. Tapi setahun ini pertama silakan dievaluasi. Kami mempersulit misalnya grade-gradeannya apa tidak. Kami bertanggung jawab dengan program kami apa tidak. Petani kan bisa menilai. Iya. Sebaliknya kami juga bisa menilai nih. Oh ini petani ini punya komitmen apa enggak nih? Terus ini Pak, misalnya ya packingnya itu seperti apa? Pakai karung biasa yang biasa orang dari beberapa petani mesti kan ada yang kurang. Misalnya ini jaket kurang dalam artian ono sing gongkrek lah misalnya masuk ilah kan jam baru nggak kelihatan gitu. Nah, dari tata niaga tembakau itu kan mesti dia kelihatan. Misalnya kayak teguh 1, teguh 2, teguh 3. Dan nanti ada labeling. Nah, ada ya lettering. Nah, istilahnya itu letter lah itu. Letter ya. Dan diusahakan seperti itu. Jadi misalnya satu kelompok sini ada yang kurang, nanti ketahuan oh Pak Yahmud kurang kan gitu. Jadi nanti dapat teguran dari pihak kelompok gitu maksudnya. Iya. Karena perbuatan satu orang, satu kelompok. Iya, betul. Setuju saya itu. Jadi itu teknis. Ya itu teknis nanti. setiap karung itu harus ada identitas pemiliknya gitu maksudnya. Iya, Pak. Karena intinya labeling itu. Labeling ya, labeling. curang. Ayo. Barang yang tidak layak. Sebetulnya ini barang sortir. Iya. Ya kalau pengawas mau kan. Contohnya gampangnya Pak Bejo kok ono sing anu lagi keto besok iki keto. secara transparan kan nanti bisa Masalahnya kan tegur dari kelompok O. Si A ini curang kan gitu. Nanti biar lawan tegur dan bayar. Iya. Tempat petani ini tetap kan nggak mungkin dicek nih gini toh Pak, mungkin ngecek di Semarang, di Surabaya kan nggak di sana biar nanti di videokan kan bisa. juga begini Bapak-bapak.
Kalau misalnya sehari sebelumnya cek sama-sama sing ora mlebu iki harapannya sangat kecil lah nggih. Paling 1%, 2% lah misalnya. Orang mlebu ya udah dipotong, dimusnahkan katakanlah. Besoknya panen itu semua masuk karung sudah tidak perlu disortir lagi. Jadi kerjanya sebelum kita panen dia disortir. Kelompok Jadi nak perlu ngangklangi lagi memudahkan sama-sama nih. Kan ngaten. Kan sudah tahu besok mau dipanen kok. Nek ngoten niku kinten-kinten ngrepotke panjenengan. Saya pikir tidak, Pak. Nek narasi pribadi, kelompok mungkin ini kan yang kan petani tadi, Pak. Lah, Misalnya nggih. kan ini kan blok ya, satu blok ono sekitar 10% kalau harus tak gitu kapan gak masuk iya. Tak sitet lah loh, telur perkarung kan berarti. Tembakau kan seperti itu, Pak. Jadi misalnya mendungan, terus di waktu penjemuran tidak sampai tuntas. Mesti kan ada orang mendungan kalau ibaratnya begini. Itu dikopi-kopi sampai saya bagus-bagus. Nah, untuk menghindari satu kelompok itu namanya jenis rusak. Dan saran saya tadi kan dilebar, kasih nama. Misalnya ayam satu, ayam dua. Jadi mau terngajeng kadosnya ala bunga diimpor tetap ditimbang. Ya, tetap Pak. Kalau grade itu tadi kan ada kriterianya Pak. Tidak lubang, tidak pecah, tidak busuk. Artinya sehari sebelumnya itu kan sudah dicek. Nah itu ngaten itu mawon biasa kados petani terong biasa. Oh, sak biasa tuh itu. Nggih. Nanti saknya dari sana apa kita mandiri saknya? Saknya dari sini nanti kita kembalikan untuk setelah rusak. Ya. Satu kali rusak. apa satu kali rusak. rusak, Satu kali rusak. rusak. Benar dibeli apa sih? Misalnya timbangan plus 500 2000 ya. Misal Ya. Rusak itu belinya yang gede. Sak sing anu mawon Babuan. tinggal teronge. Lah sing kerawan iki lho, Mbak. Kerawangan iku. Jaring. Jaring. Nah niku kuat ta niku. tapi niku tapi dibalik itu sakit nek niku nggih. Nggih. Masa kita bawang nih lho. Kalau jaring itu meminit kebusukan. Ya, memang karena ada udara tapi Kalau kalah insya Allah ngaten lho Pak. Kembali lagi pada kualitas pupuk kami gitu Pak. ya. Kalau disemprot dengan pupuk kami durasi kesegarannya itu lebih lama Pak. Contoh ngaten. Contoh yang sudah pernah kami lakukan. Buah waktu itu jeruk itu diekspor ke Singapura. Proses mulai dari petik, kemudian di packing, dibersihkan, di packing, terus stafet, dikirim sampai ke sana itu kira-kira 1 bulan. Itu kesegarannya masih bagus. Bahkan bobotnya naik. Makanya kami itu berani menggunakan pupuk ini karena kami pilih ini supaya menguntungkan untuk semua pihak. Petaninya untung, kami ya untung. Bikin spesifik ya. Ya memang dengan kualitas yang bagus. Beberapa kali percobaan, mungkin beberapa kali nyoba beberapa kali gitu. Karena tadi Pak, pupuk kami bekerja dengan mikroba itu tadi nggih Pak. Yang paling cedak pohon panen pundi Pak? Janjane niku sing itu memang di luar kelompok kami ya Pak. Itu di Magelang Pakis Pak. Di Magelang Pakis. Sayangnya SOP-nya ya sembarangan ngoten niku Pak. Kebun digelar pakai kotoran hewan. Itu yang pertama jadi malapetaka itu. Wataken lho Pak, niki pun difermentasi dereng. Wah nggih dereng Pak, niku napa wontene saking kandang ngoten niku. Lah terus pripun gini iki Pak. Panenan pertama sampai keempat itu bagus sekali. Sampai 1 hektar itu 12 ton sekali panen. Padahal itu di daerah Kopeng dengan ketinggian 1.100 atau 1.200 Pak itu 1.200 meter. Pak itu dekat Ngablak nih. Oh, bukan Dados Kopeng. Kopeng nggih munggah. Ini Getasan terus belok kiri, Pak. Itu anu, Pak.
apa? Oke, berarti sebelum wisata kalau dari Salatiga nggih. Ya setelah Kopeng belok. Setelah kiri. Kopeng. Nggih, setelah Kopeng itu. Tetap puncak. Ya, Oh, iya, tetap. iya, iya. Dia arah tetap. di atas beli ya. Udah Ini 1.200. udah puncak itu. Iya. Puncak Kopeng maksudnya. Itu 1 hektar itu 12 ton lebih, Pak. Itu panenan yang keempat. 12 Itu kan daerah dingin gitu ya. Daerah dingin, apalagi kok daerah panas. Cuma panen awalnya terlambat Pak, karena 55 hari. Iya, panen itu loh, Pak. Oh, 55. Biji-biji sudah pada keluar, Pak. Yang tadi. Jadi biji-biji sudah keluar, itu enggak boleh, Pak. Lah, padahal namanya terong itu kan biji sudah keluar biji atau belum kan tidak tahu kita nih di kebun nggih. Tapi ini di pabrik itu diolah loh, Pak. Jajas nanti dipotong-potong nih, Pak. Dipotong-potong. Ketika dipotong kan kelihatan sudah muncul bijinya tidak. Kalau sudah muncul bijinya itu langsung di reject. Tanggungan siapa? Tanggungan kami, Pak. Bukan tanggungan panjenengan ya. Iya. Makanya kami mengharapkan betul SOP sesuai dengan yang kami berikan supaya sama-sama bareng-bareng untung. Iya. Ya. Itu dibuat apa Pak? Untuk makanan. Sayur. Ya, Sayur terus apa? ya di sana sih ada yang Sayur. dipotong-potong gitu. Jadi ada yang dikirim ke sana dalam bentuk segar, masih buah. Tapi di sini ada yang dipotong-potong, tapi bentuknya misalnya ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk segi 6, dipakai peso-peso itu, Pak. Itu terus digoreng, Pak. Setelah digoreng, ditiriskan, packing, vakum, kirim. Ini secara ilmu gizi begitu, kenapa terong ini kok menjadi pilihan dari orang Jepang? Apakah ada vitamin khusus atau gimana? Kabarnya seperti apa, Pak? Satu, orang Jepang itu menganggap terong itu adalah buah keberuntungan. Oh, Itu pertama, Sugesti Pak. Pak, itu sugestinya. Jadi ya. Oke, sugestinya. Jadi Jadi mereka kalau sakit keyakinan pertama lah. makan terong dulu. Oh, itu ya. Oke. Oke. Yang kedua, punya kandungan gizi yang tinggi, antioksidan, ya. Mantap juga. Terus juga anti kanker. Nanti kanker. Kemudian juga vitamin C-nya juga tinggi. Oke. Terus juga mengandung asam amino. Dan itu non sewu nih. Kalau orang-orang kita banyak yang berpendapat keliru. Wah, terong marai lemes. Itu keliru besar, Pak. Panjenengan konsumsi terong itu secara rutin selama seminggu, wah keluruk terus, Pak. Ya. Oke. Itu Ini ilmu ini. Salah itu Pak. sebenarnya mungkin pendapat yang keliru. Oke, itulah makanya terong sangat digemari di Jepang ya di sana tadi ya, Pak. Sangat digemari. Di luar 4.000 ton ini sudah ada pembeli yang mau kontrak 10.000 ton. Tapi uang 4.000 aja belum terpenuhi kan. Nah, kabar baiknya lagi begini. Kalau kami sudah bisa membangun kemitraan kurang lebih 100 hektar atau bahkan lebih, kami akan mengundang orang Jepangnya ke sini. Kami akan tawarkan, kami akan produksi dari hulu sampai hilir. Silahkan nanti dibeli, maka harga kami akan naik, Pak. Oh iya. Oke. Oke. Nanti petani tidak hanya 2,5 per kilo, tapi bisa naik sampai 3.000, 4.000, mungkin bahkan sampai 5.000 per kilo. Jangan kalikan aja dengan yang tadi 2.500. Ini ngampun pados karo malih ya, Pak. Oke. Tergantung. Tadi Pak Bejo tergantung. tadi di klausul tadi disebutkan ketetapan harga itu 2,5, Pak. Apakah ada potensi selama masa kontrak ini katakanlah 1 tahun? Ini karena daya permintaan tinggi tak naikkan 3.000 gitu, mungkin enggak ini? Sangat mungkin. Oke, nah turun. Nek turun tidak mungkin. Oke. Ya, ini turun Sebenarnya nggak tidak. perlu menunggu itu pun Pak, apabila dalam satu wilayahnya perkembangannya pesat, mungkin bisa jadi 10 hektar misalkan di beberapa desa sih,
ini sudah otomatis harganya naik sendiri. Gitu ya. Karena operasional kami kan jadi turun, Pak. Kalau Oh. semakin luas, Iya. gitu. Oke. Terus Jadi- kami akan menerapkan sistem online. Jadi timbangan akan kami datangkan, kami tempatkan di sini, ada petugasnya. Nanti kalau sudah di kebun sudah disortir, memudahkan kami dalam bekerja, ditimbang, keluar print outnya. Jadi kayak desnota gitulah. Iya. Keluar print outnya, satu untuk petani, satu untuk petugas pengawas di lapangan, satu untuk truk. Yang kami bayar ya yang di situ. Begitu gejret gitu, data ini langsung masuk ke kami di kantor pusat. Maka yang di lapangan baik pengawas maupun petani tidak bisa bermain-main. Kan fair, sehat lah. Karena memang kami pengen petani itu sejahtera. Itu intinya. Ditimbang selesai cerit Pak Bejo 1 ton. Motor usahakan itu. Niku nganu Pak, cerita senenge. Nggih. Misalnya ana cerita susah ya Pak, Nggih. gagal bencana, bos mereka seperti disebutke akan membantu petani kerugian. Ini jaga dia lah ya. Ya. Yang begitu itu gini Pak, klausulnya di bagian air itu ada jika terjadi keadaan kahar atau force major, ya force major atau bencana itu bisa macam-macam bentuknya. Iya. Misalnya gempa bumi, badai, banjir, di mana semua itu di luar kemampuan kita, Manusia. ya Oke. kemampuan manusia. Itu tidak ada yang bisa dituntut. Itu hukum internasionalnya begitu, Pak. Iya. Oke. Tetapi jenenge wong Jawa itu kan mesti teko-teko nggih, Pak. Kalau bencananya di kami minta tolong ke petani kan juga boleh. Sebaliknya kalau bencananya di petani, kami juga akan mengusahakannya itu. Tapi bentuknya apa kita kan belum tahu bencananya apa. Iya. Ngaten. Bencana Nanti ini kan ada pendampingnya panjenengan yang ngersani di Nggih. sakit terjadi. Termasuk- Super boten, itu kan Nggih. mikir elek barang kabeh niku mesti Terutama tikus ya. tikus ya, tikus. Doyan toh. Tikus ini termasuk Doyan, bencana ya, enggak, Pak? doyan. Karena Masuk itu Apalagi manis, termasuk hama, Pak. emang ya. Nggih. Makanya gini, sebenarnya kalau ini full organik ya, Pak. Bagi tikus itu tanaman itu rasanya pahit. Tikus loh, Pak. Nggih. Kalau bagi itu Nggih, bagi tikus rasanya itu pahit. Oke. Kalau kimia full kimia rasanya manis. Ya sudah. Itu bedanya begitu. Ya aku mau dikeletai ya. iya. Lah pilong niku, Pak. Oke, kalau ini benar, mari kita sesuai SOP berarti. Batangnya Kalau SOP itu batangnya sama bunganya. aman-aman lah. Berarti mati itu. Enggak. Enggak kok, Pak. Enggak. Napa, Pak? Anu tikus makan tembakau nih. Oh, enggak, Mas. Malah karo keren-keren betul. Bener. Apalagi tikus manusia aja ya udah kasih peringatan aja sama Ya di sini bersyukur tidak ada hama yang sifatnya jengkel kayak misalnya babi hutan. Kayaknya Ya tikus termasuk jengkel ke itu. Ya, Tikus ini gini, Pak. Kadang ada yang mengatakan tikus itu tikus omo ada, Pak. Tapi ada yang namanya tikus semacam tikus apa ya, Pak? lokal. Jadi gerudukan sama ini baru hilang kelas. Tapi itu jadi-jadian lah. nah kayak gitu, Pak. Ini Saya mau matur begini. Kita melakukan apa saja. Kalau sebelum melangkah itu nyuwun kawalasan yang Gusti Allah, pertolongannya itu pengaruhnya besar sekali. Selama mengerjakan, selesai mengerjakan, kalau sudah panen ya bersyukur, berjalan itu. Kalau ada tikus diajak bicara lah. Bos tikus, besok tikus ya. iki Tikus. tanduranku ya tak nggo uripku, keluargaku, tangga teparu. Nek kowe arep mangan ya mangano tapi aja akeh-akeh ngrugekne aku.
jangan dibenci nanti malah melawan Pak. Karena hewan begitu itu kadang-kadang ngece. Iya kan? Pendendam loh. Kayak pendendam Pak. Tikus itu kalau diusir dengan cara yang kasar, dicari, diobong, doyak-oyak, Tembak. itu nanti suatu ketika dia datang berbondong-bondong seperti Pak Muhari nanti kan. Tapi tidak dimakan ini, padinya nggak dimakan, cuman ditugel tok ini. Dicaca aja. Padahal belum layak panen. Tapi diajak bicara. Contoh ini aja Pak, bata obati barapitan itu 50 tikus dapat. Niki pun wakil mulai di rumah. Gambar.